Saya Yohanes Jemalu, mahasiswa PPG Angkatan 2 dan 3 tahun 2025 dengan nomor NIM 25869052100 LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Siap berisam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar pagi ini? Baik. Bagaimana persiapan pelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru, teman-temanku sekalian, sebelum belajar marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik dan Penyayang, Kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih yang boleh kami nikmati saat ini. Kami mau belajar untuk mengenal sejarah keselamatan yang melibatkan belajar sebagai seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel pada kejayaan. Bantulah kami untuk mampu Menyadari bahwa Engkau menghendaki kami untuk menjadi pemimpin yang memiliki hati yang suci, hati yang penuh cinta kasih, sikap rendah hati, dan hati yang selalu bersandar kepadamu. Semoga dalam pelajaran ini kami dapat mengambil keteladanan yang baik dari Raja Daud untuk hidup kami kelak, demi kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita dengarkan lagu. Lagunya berjudul Melayani Lebih Sungguh. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita buat kesepakatan untuk kegiatan hari ini. Proses pelajaran diharapkan kepada kalian semua untuk bisa mengikuti dengan baik, konsentrasi dengan pelajaran yang kita bahas bersama kegiatan belajar pada hari ini. Baik, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Namun sebelum ke sana, Bapak Guru mau tahu siapa tokoh yang paling kamu suka dalam keluarga kalian? Ayah dan Ibu. Ayah dan ibu. Yang kamu banggakan siapa? Orang tua. Baik. Mengapa kamu menjadikan mereka sebagai idola? Pasti ada alasannya. Kenapa? Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Markus, sudah memelihara, ya, sudah menjaga dan melindungi
Markus, apa yang bisa kamu tiru dari orang tua kalian? Tentunya yang pertama adalah apa? Kerja keras. Topik pembelajaran kita hari ini tentang Daud sang pemimpin. Ada yang kenal Daud? Ada Kenal di mana? Di film. Yang lain? di buku Alkitab. Di buku Alkitab. Mantap. Di cerita. Ya, biasanya ada dong. Oke. Anak-anak sekalian, berharap kalian pada pelajaran ini bisa memahami pemimpin sebagai pemimpin, bisa mengerti dan bisa menjelaskan arti pemimpin bagi diri sendiri. Kita lihat siapa yang dia paling atas. Bapak Paus. Paus siapa? Paus Fransiskus. Kedua, Paus Leo keempat. Lalu ini siapa? Keluarga. Siapa di sana? Ayah, ibu, dan anaknya. Kalau yang ini? Presiden. Anak-anak sekalian, dari gambar ini, ya, apa yang kalian mengerti? Siapa Paus itu dan mengapa dia diangkat sebagai Paus? Untuk pemimpin agama Katolik. Yang lain ada? Ada. Lalu yang ketiga, ini sama ya, sama ini hari ini, sama-sama Paus. Yang ini keluarga. Apa yang kalian ingat atau kalian bayangkan dari foto ini? Melindungi keluarga. Siapa yang bertugas melindungi keluarga? Ayah. Ibu. Kalau yang ini? Pemimpin negara. Baik. Dari gambar ketiga gambar ini, mereka punya jabatan masing-masing, yaitu sebagai pemimpin. Yang ini pemimpin gereja, yang ini pemimpin keluarga. Lalu yang ini pemimpin negara. Oke. Lalu apa tujuan dan fungsi mereka? Tujuan dan fungsi mereka. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita harus mengerti dan memahami apa itu pemimpin. Pertama, pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan anggota lain atau anggota yang dipimpinnya untuk bekerja sama demi mencapai sebuah tujuan atau kepentingan bersama. Itu arti pemimpin. Namun secara umum dia dikenal sebagai orang yang paling depan. Dia yang menuntun anggota-anggotanya kemana mereka diarahkan atau bagaimana mereka bisa bekerja. Pemimpinlah yang mengatur mereka. Dalam organisasi atau kelompok tertentu, pemimpin itu sangat penting. Kenapa penting? Ada yang tahu kenapa penting? Supaya mengarahkan anggota dan dia bertanggung jawab atas organisasi dan kelompoknya. Dia yang mengkoordinasikan anggota-anggotanya. Si A buat ini, si B buat ini, si
si C lakukan ini. Itu fungsi pemimpin. Di sisi lain, secara moral dan sosial, moral itu mengenai karakter seseorang, sementara sosial itu mengenai kehidupan bersama. Ya. Ketika orang menyebut moral dan sosial, itu berarti dia ada pada dua posisi. Satu sisi dia hidup bersama orang lain, satu sisi dia punya karakter tertentu sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Secara moral dan sosial, pemimpin itu disegani orang banyak. Kenapa? Yang pertama, kenapa disegani? Kenapa? Yang pertama, integritas. Tahu arti integritas? Integritas itu kejujuran, keadilan. Keadilan itu sama rata, seimbang. Misalnya si Markus menjadi pemimpin. Dia memberi bantuan kepada kelas 5 sembako. Anggota kelasnya ada 10. Si Markus sebagai pemimpin tidak bisa memberi bantuan berat sebelah. Artinya jumlahnya untuk si A beda dengan si B atau beda dengan si C. Semua jumlahnya harus sama, adil. Lalu yang kedua, keteladanan. Ketika besok-besok kalian menjadi pemimpin, maka yang pertama adalah kalian harus menjadi teladan bagi anggota kalian. Selanjutnya, kita melihat sifat dan karakter pemimpin. Yang pertama apa? Mengarahkan atau memimpin anggotanya. Lihat dari segi gambar ini. Siapa yang paling depan? Pemimpinnya. Dia yang mengarahkan kemana mereka berjalan. Dua, memberi solusi atau memberi jalan keluar. Kita buat solusi berarti ada apa? Ada masalah. Kalau kita buat solusi atau ada kegiatan kegiatan yang sulit, kita memberi solusi, buat solusi bagaimana kita keluar dari masalah. Pemecahan terhadap suatu masalah, memberi solusi adalah sebuah usaha penyelesaian dan menjelaskan dan menjawab setiap masalah yang dihadapi oleh anggota seorang pemimpin. Lalu yang berikut, membantu. Seorang pemimpin, dia harus jeli melihat karyawannya, anggotanya. Apakah anggotanya ada masalah? Apakah anggotanya bekerja dengan baik? Maka dia yang membantu. Yang berikut, memberi semangat. Selain membantu, pemimpin itu juga punya tugas untuk memberi semangat kepada anggotanya. Sama seperti kerja kelompok dalam kelas. Ketua kelompok itu amat penting, sangat penting, karena ia menjadi pemimpin untuk mengarahkan kerja kelompoknya, siapa yang kerja nomor 1, atau bagaimana beri kebebasan kepada teman-teman untuk menjawab nomor 1 bagaimana yang terbaik, nomor 2 bagaimana yang terbaik. Saling mendiskusi yang dipimpin oleh ketua kelompok. Anak-anak sekalian, sebelum kita mendalami kitab suci 1 Samuel 18 bab 18 ayat 5 sampai 16 dilanjutkan ayat 28 sampai 30.
Pertama, kita menonton video singkat tentang Daud. By your own hand. Father, is this life enough? What if he doesn't return? I shall return. Kira apa yang kalian lihat di sana? Apa yang kalian pahami film itu? Apa? Daud melawan bangsa Israel. Apa yang dia buat? Dia mengambil batu. Mengambil batu lalu melempar ke Goliat, mati dan orang Israel menang dalam perang tersebut. Namun ada sesuatu yang perlu kalian tahu di situ tadi, bahwa sebelum dia berperang, sekarang lihat, buka kitab suci. Buka kitab suci ini, pindah ke situ. Dia tidak bisa melawan musuhnya. Anak-anak sekalian, Pak Guru minta kalian untuk dalam kelompok. Silakan pindah kelompok. Tolong baca kitab sucinya. Dan setelah kalian baca, Pak Guru nanti akan bagi kertas untuk kerja kelompoknya. Ketua kelompok tulis nama anggota kelompoknya. Yang ini. Yang lain baca kitab suci 10 menit ya. Yang lain sudah? Kelompok 1, oke, silakan. Jawaban nomor 1. Daud adalah seorang pemuda yang dipilih Allah karena hatinya yang tulus dan setia. Dia dikenal sebagai pahlawan bangsa Israel yang dikasihi Tuhan dan rakyatnya. Daud juga menjadi raja besar Israel setelah raja Saul. Jawaban nomor 2. Pandai bermain kecantik dan bijaksana. Jawaban nomor 3. Rendah hati dan kesetiaan kepada Allah. Jawaban nomor 4. Dengan membangun iman dan karakter sejak ini. Jawaban nomor 5. Presiden Joko Widodo berasal dari keluarga yang sederhana. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada kelompok 2. Jawaban nomor 1. Daud adalah seorang pemuda yang dipilih Allah karena kesetiaannya kepada Allah dan juga dikasihi Tuhan dan rakyatnya. Daud juga menjadi besar Israel dan diminati Allah sendiri. Kenapa dalam segala bijaksana dan murah hati sehingga disukai rakyatnya, termasuk sebagai pemimpin setia yang taat kepada Tuhan, sehingga segala kehormatannya diberkati. Jawaban nomor 3 bahwa kepemimpinan yang bijaksana harus dihormati oleh rakyat karena ia memimpin dengan bijaksana dan berhasil dalam setiap tugasnya. Jawaban nomor 4. Mengasah kemampuan dan keterampilan seperti komunikasi,
sehingga menjadi teladan karena kerendahan hati di pertama. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Daud adalah seorang yang dipilih Allah karena ia setia ia dikenal sebagai pahlawan Israel yang dikasih Tuhan dan rakyat. Daud menjadi raja besar Israel setelah Raja Saul. Terus. Nomor 2, pandai mengajarkan prinsip yang muliakan hati orang lain, berani dan berakhir rendah hati dan setia kau tetap rendah hati dan setia melayani Raja Saul meskipun ia sudah menjadi raja. Memberanikan dan percayaan kepada Allah dengan membangun iman. Presiden Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kalian telah mengerjakannya dengan baik. Nah, sebagai tugas tambahan dan tugas untuk kalian kerjakan di rumah, tanyakan kepada orang tua kalian sesuai pertanyaan yang ada. Sambil kita tulis, Bapak Guru mau mengajak anak-anak sekalian, kira-kira apa yang kamu paham atau kamu mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Apa? Tentang Raja Daud. Apa lagi? Saul. Ya, Saul itu raja sebelum Daud. Daud memimpin bangsa Israel. Apa yang anak-anak pahami tentang pemimpin? Oke. Pemimpin adalah mengarahkan anggota kepada Bijaksana. Apa lagi? Daud seorang bijak. Apa lagi? Daud tidak takut berperang. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini tentang Daud seorang pemimpin. Daud, meskipun fisiknya kecil, tetapi ia dipilih menjadi raja. Kenapa dipilih raja? Menjadi raja? Membawa bangsa Israel, dan yang paling penting adalah memenangkan peperangan. Paling penting bahwa Raja Saul dipilih oleh siapa? Oleh Allah. Ia diurapi oleh Allah. Kenapa Allah memilih dia? Sebab dia mempunyai kesederhanaan, kebijaksanaan, ketulusan hati, kesetiaan terhadap Allah dan juga terhadap bangsa Israel. Maka ia dikenal sebagai pemimpin yang diurapi oleh Allah sendiri. Karena dia berbadan kecil, banyak dicemooh, diragukan oleh banyak orang, tetapi karena ia diurapi oleh Allah, maka ia bisa melawan orang Mesir. Kita yang sedang bertumbuh, sedang berkembang, sedang belajar, mesti belajar dari Daud. Apabila kelak menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin dalam keluarga,
masyarakat, dan lain sebagainya. Dan meskipun banyak pemimpin dalam masyarakat yang memiliki kesamaan dengan Daud, tetapi tidak semua apa yang dibuat oleh pemimpin dalam masyarakat kita persis sama dengan Daud. Ada perbedaan, tetapi tetap ada persamaan. Oke. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kesetiaan kalian untuk mengikuti kegiatan KBM hari ini dengan semangat, dengan tekun, dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Ya Yesus, Putra Daud, Engkaulah manusia yang menaati janji Allah kepada Abraham dan Daud. Allah memberi kepada Daud dan kepadamu, ajarilah kami membuka diri untuk memiliki kecerdasan, kecakapan, kearifan, kesetiaan, dan hati, sehingga kami layak menjadi murid-murid. Dengan demikian, kami menjadi lebih siap menjadi pelayan, sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. Siap beri salam.